kapan sih branding itu diperlukan dalam bisnis itu kita tetap perlu dikenal, setuju sekali. Nah, kapan kita akan perlu satu yang namanya branding? Syaratnya apa kita perlu branding? Nah, ya. Nih, kalau beli buku Anda baca, karena 50% orang beli buku, nih perhatikan semuanya gitu ya. Mereka hanya beli dan tidak pernah dibuka. Pertama kali kita harus tahu dulu bahwa aliran marketingnya ada dua gitu. Nomor satu adalah aliran tadi, branding, awareness, supaya orang tahu, yang dimana itu adalah institutional marketing. Ini harus banyak sekali topik-topik atau guru-guru marketing ataupun di kampus-kampus yang membahas bahwa Anda harus dikenal. Ya, jadi penting nggak dikenal orang belinya gimana. Nah, yang kedua, jadi alirannya itu namanya direct response marketing. Maksudnya apa direct response marketing? Alirannya adalah ini untuk itu, show me the money. Keluar duit harus diukurin. Kapan baliknya? Nah, itu gitu loh. Jadi, dan sebetulnya kalau Anda pakai aliran kedua ini, juga Anda membranding loh. Jadi itu yang kesalahannya orang. Wah, ini sibuk jualan langsung. Kita soft selling. Kalau bagi saya, sudah saya jelaskan dari awal bahwa kita mau soft selling, mau hard selling. Yang penting selling toh. Betul. Lah kalau Anda soft tapi nggak jualan kan namanya, misalnya Anda pergi ke Makassar, waktu saya mendarat di Makassar begitu ya. Jadi mendarat di Makassar, mendadak ada di bandara ada tulis selamat datang, kan itu tuh, selamat datang. Oh, branding. Kalau Anda yang namanya direct response marketing, betul, Anda juga mengingatkan, tapi sekaligus menawarkan. Nah ini loh, yang aliran kedua ini menawarkan, aliran pertama mengingatkan, tapi kalau Anda menawarkan, sebetulnya Anda juga mengingatkan. Selamat datang di Makassar, langsung buka rekening di bank hari ini startup gitu ya. Mereka menggunakan langsung penawaran, bahkan nge-hack growth. Jadi awal-awal gitu ya, growth-nya dulu jadi penawaran. Buka, bahkan yang nawarin bukan, yang nawarin malah saya loh. Ini buka aja, jadi nanti dapat poin, dapat Rp75.000 dan yang juga dapat Rp75.000. Mendadak viral, mendadak goes. Berarti aku bisa naik taksi, bisa naik mobil, bisa naik ojek gratis lah. Jadi Rp75.000, ya gelem lah, no, coba dicek gini, bahkan ditunjukin, ini ngundang gini loh. Jadi itu aliran langsung menawarkan, tapi menawarkan kan juga mengingatkan. Jadi banyak yang miss di dalam di sini bahwa dianggap bahwa wah itu terlalu hard selling, terlalu gini. Kalau saya enggak masalah, aliran saya itu mau soft selling boleh, mau hard selling boleh, yang penting selling. Karena ada orang yang bilang marketing itu harus pakai otak kanan. Saya bilang otak kanan, otak kiri boleh, otak tengah boleh, enggak pakai otak juga boleh. Ya, ya, laku dan laki-laki enggak. Ada toh Pak jurus marketing tanpa otak? Adalah. Nyontek. Lo nyontek. Kira ya. Jadi sebetulnya marketing itu salah satunya adalah branding. Tapi not only branding gitu loh ya. Branding toh, tapi kalau sampai gini loh. Kapan sih kita perlu branding? Betul? Dari sejak awal Anda perlu branding. Nah, cuma branding itu kan jadi gini loh. Jadi kalau Anda menawarkan seperti tadi yang saya ingatkan, selamat datang di Makassar. Nah, itu kan kalau duitnya sudah banyak, Anda dengan cara pakai mengingatkan tanpa menawarkan. Aliran marketing dua, satu fokus mengingatkan, satu fokus menawarkan. Branding itu keren banget. Itu pakarnya di Indonesia, Pak B itu, Pak Biakto itu, ayo dahsyatnya luar biasa. I always love brand gitu ya. Banyak orang mempertentangkan antara branding atau mengingatkan dengan menawarkan. Kalau saya enggak, kita harus belajar dua-duanya. Jadi benar-benar kita harus belajar dari branding ini, mengingatkan. Kalau Anda menawarkan sebetulnya mengingatkan kok. Di branding part of marketing, menawarkan sebetulnya part of branding juga. Tapi kalau branding only seringkali very soft, jadi tidak perlu jualan. Masih ingat? Selamat datang di Makassar. Yes, bye. Kalau menawarkan selamat datang di Makassar, buka rekening. Ya langsung berarti apa? Terbatas sampai tanggal sekian. Nah, ada limit, ada kenikmatan tambahan membuat orang kepingin. Branding hanya mengingatkan ke bawah sadar. Manusia katanya butuh impact, butuh ketemu ding dong, sampai 7 kali baru dia take action, gitu ya. Jadi kayak minuman katanya. Nah itu sebetulnya bukan hanya branding, dia juga menawarkan, menjawab kehausan Anda. Tapi kalau branding doang, ya saya itu nggak ngerti.
Tapi waktu diiklan di TV sampai orang haus. Itu ternyata sekali lihat, 2 kali lihat, 3 kali lihat, katanya sampai 7 kali baru impact. Tapi bisa 1 kali langsung orang take action tuh. Iya. Menawarkan, yaitu apa? Ada limit. Oke. No limit, tobat. Ini ngajar tapi mereka ya nggak praktek. Boleh nggak sih belajar sama orang yang ngajar tidak praktek? Boleh. Yang penting ilmunya bermanfaat. Enggak lah, ini loh. Alirannya aliran beda. Banyak orang mencerca, gurunya nggak praktek. No. Itu ngarang buku marketing, bukunya nggak laku. Pertanyaannya, bukunya bermanfaat enggak? Kalau bukunya bermanfaat, ada inspirasi, belilah. Itu murid saya ada yang protes itu, ya. Pak, saya ini kuliah S2 marketing tapi nggak bisa jualan. Bapak jago sekali loh. Saya nonton Bapak jualan properti orang sampai berbondong-bondong. Saya bilang, nah terus saya tolong diajarin. Saya bilang, loh, diajarin kenapa? Saya harusnya belajar sama kamu lulusan S2 marketing juga gitu loh ya. Karena saya selalu open untuk terus belajar dari siapapun. Dan saya bilang, atau saya itu belajar marketing dalam bahasa enggak tahu ini saya susah praktek, tolong saya diajari dalam bahasa manusia. Saya kaget, apa selama ini kamu belajar pakai bahasa kodok? Tidak Pak, pakai bahasa dewa-dewa di langit, waduh muluk-muluk tapi prakteknya susah. Loh, sebetulnya bukan masalah begitu. Karena banyak yang memang yang nulis buku kita tapi tidak praktek dirinya sendiri. Jadi saya beri contoh tentang praktek saya jualan hari ini gitu ya. Menawarkan sekaligus mengingatkan ya. Ini buat sales-sales jadi lebih termotivasi untuk jualan karena banyak orang sudah diajarin caranya tetap nggak mau jualan. Kenapa? Karena nggak ada apinya. Ya. Jadi kalau Anda tahu strateginya tapi nggak ada apinya celaka. Jadi timpang pendapatan cuma timpang 2 hal. Timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Branding itu sejak awal kita mulai bisnis itu harus branding. Mengingatkan. Cuma mengingatkan itu ada yang cuma mengingatkan doang. Mengingatkan sambil menawarkan. Nah, pertanyaannya sekarang begini, boleh nggak kalau kita yang dikategorikan Pak Tung hanya mengingatkan doang, jadi branding yang tidak menawarkan? Boleh, yaitu biasanya kalau Anda sudah mempunyai uang yang begitu banyaknya. Dalam hal ini membedakan antara satu dengan branding yang hanya sekedar branding dengan branding yang menawarkan, kan gitu ya. Boleh nggak Anda kalau, tapi kan orang tersebut sampai jual mobil, kasihan. Jadi kapan boleh? Pertanyaannya, Anda hanya branding yang very soft selling. Ketika Anda punya duit banyak, tapi kalau sampai harus jual mobil, Porsche, jual, kemudian tidak usah lah, ya branding menawarkan dulu. Saya tidak pernah menolak bahwa ada soft selling, branding itu Anda akan diingat begitu, enggak. Saya tidak pernah menolak. Saya juga senang gitu ya. Branding ingat kalau duit Anda banyak. Ya, tapi Anda belum banyak, mending menawarkan dulu lah, itu juga bagian mengingatkan, darlingku, gitu loh ya, angel. Ya kalau saya itu sekali lagi, pakai TDW kan, show me the money marketing kan gitu ya. Apakah selalu berhasil? Enggak, saya selalu ngomong. Ya, no. Tapi dengan ilmu Anda banyak, kemungkinan Anda berhasil lebih banyak, bahkan boleh jadi branding tanpa duit. Mas, satu hari saya diingat orang hujan uang. Saya launching buku, saya hujan uang dulu. Tapi itu kan membuat orang kenal dengan Tung Desawaringin secara gratisan. Betul. Dan lu kok bisa gratis, bukannya hujan uang pakai duit. Kasih rahasia ya. Itu duitnya. Penulis yang belum launching udah dibayar 200 juta itu Tung Desawaringin. Ya karena buku saya pertama sudah terbukti laris kan gitu toh. Ya. Buku yang kedua terbukti, supaya terbukti laris saya undang para penerbit. Nah ini caranya, mengakibatkan hasilnya jadi. Tapi kalau Anda cuma dikenal doang, Anda tidak menawarkan. Waktu itu kan saya hujan uang berat. Begitu langsung orang tahu ada apa. Besok paginya masuk koran luar biasa. Masuk koran, masuk TV. Wah, satu hari masuk TV 8, di TV yang satu sama aja, satu hari bisa 8 kali, 9 kali. Jadi break karena heboh luar biasa. Tapi kalau Anda hanya mengingatkan, tidak menawarkan, orang nggak ngerti maksud Anda apa. Besok paginya langsung saya masukin iklan koran gitu ya. Jadi iklan koran, iklan di radio, iklan di bahwa ini Anda awas ada hujan uang kedua. Loh kan orang pengen tahu toh. Waduh, ada hujan uang kedua. Di mana itu? Nah, orang langsung baca di bawahnya. Terus kemudian kasih penawaran. Langsung marketing lulusan membahas ini orang pengen tahu bagaimana menjual dalam 3 detik atau kurang. Loh, keren jangan tahu gitu ya. Bagaimana membuat sistem monitoring sehingga penjualan Anda meledak 31.500% tanpa biaya tambahan, studi kasus nyata, studi real nyata gitu ya. Terus dan jadi
balik lagi, begitu banyaknya penawaran, terus kemudian saya kasih penawaran bagi yang mau beli buku ini, kan gitu ya, gratis seminar 3 hari live. Ya. 8.000 orang loh hadir di Citek, Mangga 2 Square. Indonesia waktu itu ada di Semarang, ada di mana. Nah sekarang dengan adanya online ini jauh lebih efektif, efisien. Anda tidak harus berkunjung di satu kota, Anda harus karena seluruh Indonesia bisa. Makanya salah branding Anda sekaligus menawarkan, gitu ya. Penawarannya sensasional, atau boleh nggak kalau Anda punya cara kreatif, tidak harus pakai uang. No, lu saya hujan uang tadi kan nggak pakai uang. Atau pakai uangnya sedikit, tapi impact-nya besar. Pada waktu saya launching buku saya Financial Revolution, kalau Anda ingat, zaman dulu belum ada YouTube, waktu itu 2005 ya, 2005 saya launching buku saya Financial Revolution, saya naik kuda, pakai baju Jenderal Sudirman. Oke. Nah, terus kemudian di jalanan Jenderal Sudirman, wah, di kapal sama kuda-kuda yang lain, remote kuda supaya ini. Terus kemudian saya sudah undang mass media, mass medianya mau. Kenapa mau datang? Karena ada penawaran yang menarik. Nih. Undang mass media itu tidak semudah yang Anda bayangkan, Ferguson. Dan mass media itu sudah ada penawarannya juga. TV-TV kepada koran-koran. Saya tahun Desember ini mau launching buku, terus perihalnya topik launching buku dengan cara heboh layak berita. Oke. Menarik ya jadi ya. Punya 2 meter dengan pakai pakaian Jenderal Sudirman, dan kemudian ini undangannya sudah menarik. Bawa bukunya dan kemudian saya akan naik kuda dari ini dan akan melakukan upacara di patung Jenderal Sudirman. Oke. Nak restu sama Jenderal Sudirman. Sekarang kita akan melawan, bukan melawan penjajahan Belanda lagi, kolonialisme, no, tapi melawan kemiskinan. Nah, gitu. Bukan dengan bambu runcing, tapi dengan pena yang runcing, gitu ya. Bukan dengan bom, tapi dengan bom pengetahuan. Nah, kan gitu. Itu kan hero luar biasa ada ceritanya. Terus